Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Suatu ketika Pak Kiai ditanya oleh santrinya, "Pak Kiai, menurut Pak Kiai, virus corona itu bagaimana Pak Kiai?" Pak Kiai hanya bilang kerusakan lingkungan, banyaknya penyakit yang turun ke muka bumi ini, dan menurunnya karakter masyarakat bangsa itu karena diakibatkan oleh cara pandang. Cara pandang terhadap sesuatu itu sangat penting untuk menciptakan kehidupan di masa depan. Ketika cara pandangnya tidak pas, maka kehidupan masa depan juga akan kurang pas. Pak Kiai bilang bahwa cara pandang yang berbeda akan melahirkan pengetahuan dan teknologi yang berbeda meskipun objeknya sama. Suatu contoh, ketika cara pandang seorang ilmuwan kedokteran menganggap bahwa bakteri virus adalah musuh yang harus diperangi, maka bisa dipastikan bahwa teknologi yang akan berkembang adalah teknologi bagaimana membunuh atau memusnahkan bakteri atau virus tersebut. Sehingga akan berkembang teknologi obat-obatan, farmasi yang berkaitan dengan produk kimiawi yang kadang tidak harmonis dengan alam. Meskipun menggunakan herbal, maka penelitian yang dilakukan pasti akan direduksi lagi zat aktif apa dari herbal itu, sehingga pada akhirnya perusahaan farmasi akan membuat sintetisnya yang pasti merupakan produk kimiawi. Hal ini yang kemudian menyebabkan ketidakseimbangan alam, kerusakan alam, dan munculnya penyakit-penyakit baru. Tetapi ketika cara pandang seorang ilmuwan menganggap bahwa bakteri, virus adalah rahmat Tuhan yang diciptakan untuk berada pada tubuh manusia, maka teknologi yang berkembang adalah bukan bagaimana membunuh bakteri, tetapi pengetahuan atau teknologi yang berkembang adalah bagaimana meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga yang berkembang adalah tetap selaras dengan alam dan tidak akan merusak keharmonisan alam. Apakah salah ilmuwan yang berparadigma pertama tadi bahwa bakteri virus adalah musuh? Tidak ada yang salah, karena di sekolahnya dulu dan kuliahnya dulu dan di sekitarnya cara pandangnya memang begitu, dan mereka merasa bahwa cara pandang tersebut sudah benar. Ketika kita berbicara ekonomi, ketika pakar ekonomi berparadigma liberal atau neoliberal, maka kebijakan ekonomi yang terjadi memang akan memihak pada para pemodal, dan hasilnya memang seolah-olah kelihatan ekonomi makro berkembang. Tetapi apa salah mereka berparadigma seperti itu? Pakar-pakar ekonomi yang berparadigma seperti itu memang dulunya waktu kuliah yang didapatkan memang itu, sehingga merasa bahwa paradigma itu yang paling tepat untuk kemajuan Indonesia. Ketika kita berbicara terkait dengan Islam, orang yang mempunyai cara pandang bahwa kita adalah orang Islam yang berada di Indonesia dibandingkan dengan orang yang mempunyai cara pandang bahwa kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, pasti akan mempunyai sikap yang berbeda dalam memaknai Islam dan dalam mengimplementasikan Islam. Kalau cara pandang yang dipakai adalah kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam, maka dapat dipastikan bahwa kita lebih mampu bertahan terhadap budaya luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai kemampuan mengendalikan, mampu memberi arah pada perkembangan budaya. Tetapi ketika cara pandang yang dipakai adalah kita adalah orang Islam yang berada di Indonesia, maka kecenderungannya kurang memiliki kepercayaan diri, kurang berkreasi, cenderung minder kalau tidak mengikuti budaya Arab, cenderung meninggalkan kebiasaan lamanya dan menerima apa yang dianggap asing baginya. Budaya asing itu terasa lebih unggul dari apa yang selama ini terjadi dalam hidup keseharian, sehingga mudah bilang bid'ah, sedikit-sedikit bilang bid'ah. Jadi cara pandang yang berbeda akan melahirkan sesuatu yang berbeda. Disinilah sebenarnya peran dari perguruan tinggi agama, peran madrasah, peran pesantren untuk terus mengupayakan internalisasi cara pandang Islami, cara pandang Qur'ani untuk melahirkan generasi unggul yang memberi warna kepada dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.